Dengan cara itulah dia memenuhi tuntutan ketetapannya itu. Nah, bentar Opung, sebelum kepanjangan nanti saya lupa, ada poin yang saya tangkap nih Opung ya. Ada poin yang saya tangkap bahwa tadi Tuhan datang ke bumi jadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Betul nggak Opung? Saya tangkap seperti itu. Tuhan datang jadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Untuk menerima untuk apa? Ini untuk menerima, mengalihkan ya, untuk supaya manusia bisa Waalaikumsalam. Itu dengar ya. Supaya Pung, ini Pung, Bang Hidayat emang mesti diajarin Pung, dia kurang memahami tentang kekristenan Pung. Ajarin Pung. Ntar dulu lah. Ini kan emang lagi belajar bersama sama Opung, Bang. Belajar bersama. Oh iya. Ya betul Pung. Saya dengerin aja Pung ya. Saya dengerin ya Pung. Seharusnya manusia itu kan harus mati semua kan akibat dosa itu. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan menunjukkan akibat dosa itu, keburukan dosa itu kelihatan semua. Dunia terkutuk. Ya. Banyak orang menderita susah, sakit lalu mati. Kondisi seperti ini Tuhan tidak mau karena Tuhan menyayangi manusia. Akhirnya dia mengambil alih tuntutan ketetapannya itu. Dia yang datang ke dunia ini, lahir sebagai manusia, dan untuk bisa mencurahkan darahnya, menggantikan nyawa manusia ini. Datang ke dunia ini, Opung datang ke dunia ini lahir sebagai manusia untuk mencurahkan darahnya, keselamatan manusia, gitu Opung. Ya, mengganti manusia itu menerima, kan dialihkan. Itu ketetapan ya, Opung ya, ketetapan dari Tuhan yang di Bible ya, Opung ya. Dialihkan kepada dia sendiri. Nah, tapi gini Opung, kalau tadi saya mumpung belum lupa nih, yang di awal-awal tadi, Opung menegaskan ketetapan Tuhan juga bahwa Tuhan tidak akan jadi manusia. Tapi di sini demi menyelamatkan manusia, Tuhan lahir jadi manusia, mencurahkan darahnya demi keselamatan manusia kan. Tapi di awal tadi ini bukan manusia. Dia kan sebagai manusia ya, bukan manusia. Dia sebagai manusia tapi bukan manusia Opung. Lah, dia manusia, tapi bukan manusia seperti saya, seperti kamu, seperti Adam, seperti Muhammad, tidak. Manusia yang seperti apa jadinya Opung? Manusia yang seperti apa, bisa Opung jelaskan nggak? Manusia yang mampu memberi hidup kekal, yang mampu memegang segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga, yang mampu akan datang lagi ke dunia ini untuk menjemput manusia yang percaya kepada dia. Jadi dia bukan manusia yang sama dengan manusia dunia ini, tidak. Tapi dia manusia yang mampu memberi hidup kekal ya Opung ya. Iya, dialah Tuhan itu yang datang menggunakan sifat kemanusiaan itu sama dengan manusia, ya. Berarti poinnya gini Opung, saya mau tanya poin yang ini nih. Ketika Opung bilang dia bukan manusia seperti kita, tapi dia adalah manusia yang mampu memberi hidup kekal. Ya. Nah, kenapa enggak Tuhan yang memberi hidup kekal? Kenapa harus manusia yang memberi hidup kekal sehingga ada manusia yang mampu memberi hidup kekal? Tuhan di Bible enggak mampu emangnya Opung memberi hidup kekal Opung? Loh. Tapi bagaimana? Nyawa itu kan darah, ya kan? Nyawa kan darah, ya. Nah, terus supaya ada pengganti manusia, kematian manusia, memberikan nyawanya, dia harus sebagai manusia. Oh, dia harus sebagai manusia. Contoh inilah kita baca dulu penjelasan. Tapi bukan manusia seperti kita, Opung. Enggak. Tapi sama sih. Seperti kita baca dulu nih ya. Tapi sama. Iya. Kita baca dulu Alkitab ini berjelas. Jangan saya menjelaskan ya. Ya siap, Opung. Di dalam Bible ya, Opung ya. Biar sesuai Bible ya, Opung ya. Iya. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun Yesus itu dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya dari ketuhanan sendirinya itu ya, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau sama dengan manusia berarti dia bukan manusia seperti saya, bukan. Dia sama dengan manusia tapi bukan manusia saya. Nanti Opung, yang tadi mengambil rupa seorang hamba, nah itu bisa dijelaskan kalimat mengambil rupa seorang hamba tuh kenapa kalimatnya harus dengan bahasa mengambil? Kenapa Tuhan nggak menciptakan rupa seorang hamba? Kenapa Tuhan harus mengambil? Tidak ada yang mampu menyelamatkan manusia dari kematian kekal dosa itu, hanya Tuhan sendiri. Mengambilnya dari mana Opung?
Tuhan mengambil rupa seorang hamba, mengambil. Itu jangan ditanya kepada saya. Inilah bahasa Alkitab saya, bahasa Tuhan saya. Jadi mengambil rupa saya orang hamba, makanya jangan ditanya teknisnya gimana ya. Jadi mengambil rupa dari teknisnya saya nggak tahu. Dia menjadi manusia pun saya tidak tahu tekniknya, jangan ditanya itu. Dia menjadi sama dengan manusia pun jangan tanya tekniknya. Bagaimana bisa jadi sama dengan manusia, tapi bukan manusia seperti saya. Ya, kalau saya kan berasal dari hasil suami istri, asal dari bumi. Dia kan dari surga, dari Bapa yang keluar, masuk ke dalam rahimnya Maria, dan dia masih mampu memberi hidup kekal, menyelamatkan manusia. Akan beda. Tapi walaupun dia mengenakan sifat kemanusiaan itu, tapi dia bukan manusia seperti saya, seperti Adam, seperti ada Mama. Mungkin ini ya Opung ya, ada bedanya juga ada samanya mungkin gitu ya Opung. Ya, samanya banyak. Contoh samanya banyak. Ya. Contoh beginilah, Pak. Contoh ya. Kamu pernah lihat kambing dengan sapi enggak? Kambing dengan sapi, ya lihat Opung pernah. Pernah lihat? Ya. Nah, aku mau tanya persamaannya. Nanti ya. Banyak persamaannya kan? Iya banyak. Apa sebabnya kambing itu bukan sapi? Apa sebabnya kambing itu bukan sapi? Nah, apa sebabnya? Ya karena walaupun ada samanya ada bedanya juga Opung. Pintar. Inilah jarang teman Islam seperti kamu. Hanya karena kambing kecil, sapi besar pun. Ya, karena ada perbedaan itulah, maka sapi bukan kambing. Nah, Bang Hidayah emang mesti diajarin. Yesus yang datang ke dunia ini pun, karena perbedaan itulah, maka manusia Yesus itu bukan manusia saya. Ada perbedaannya. Nah, gitulah. Saya terima kasih. Opung kalau ada ini yang lain katanya tertarik ingin belajar juga dan bertanya sama Opung, berkenan ya Opung ya. Mohon maaf Bang. Kalau mengaco saya tidak mau Pak. Ini yang noise siapa ya? Yang noise siapa ini? Saya di mute aja Pak. Di mute Pak. Oh ini ya Pak Ustadz ya. Iya. Oke. Ya udah lanjut. Aku mau tanya satu pertanyaan dong. Boleh Opung, ada yang mau bertanya boleh Opung ya. Jangan tanya saya lah, tanya dari yang diajarkan Alkitab yang tidak dipahami, baru kita belajar. Iya, maksudnya ini Bang Zainal Arifin mau bertanya ke Opung, tapi jangan minta jawabannya saya yang tidak berani. Minta jawabannya yang sesuai Alkitab, maksudnya gitu. Minta jawabannya yang sesuai Alkitab, maksudnya pertanyaan begitu, itu dari ajaran Alkitab kah atau bukan? Yes. Karena banyak pertanyaan yang bukan dari ajaran Alkitab. Bang Zainal, Opung nanya dulu, Bang Zainal mau bertanyanya yang dari ajaran Alkitab atau yang dari luar ajaran Bible katanya gitu. Dari Alkitab, dari Bible. Oh, dari Bible. Oke, Opung mau bertanya dari Bible gitu. Oh, boleh katanya. Di mana tercatat kita baca bersama. Saya mau. Bang Ilyas ambil alih dulu ya. Saya ada perlu ini Bang Ilyas ya. Saya perlu sebentar lagi karena hujan nih sebetulnya masih tutup nih. Ya ini ada yang bertanya dulu Opung. Kalau saya ini ada perlu ke sekolah sebentar. Nanti juga ke sini lagi. Pak Hidayah ini meninggalkan saya dari tadi. Aduh, Opung kok jatuh hati sekali sih sama saya Opung. Saya sesenang kamu itu karena tidak menyakitkan kata-katanya tidak menyakitkan. Saya ini berusaha untuk menjadi murid teladan. Tidak bikin rusuh Pak. Itu makanya yang lain-lain ya. Tapi tenang Opung. Walaupun saya pergi, saya akan datang lagi ke Opung gitu. Ya, ini kalau ada rusuh, saya akan pergi sendiri ya. Diambil aja dulu ya. Oke. Begini Opung, saya itu beda-beda tipis lah sama Prof Asumsi. Jadi tidak akan menyakiti gitu. Jadi kita tetap bertanya, tapi biarlah Alkitab yang menjawabkan begitu ya Pak. Ya, begitu Pak. Iya. Tadi yang mau nanya silakan siapa? Ya udah, aku nanya langsung aja, jangan lama. Pak Lamsen, aku mau tanya, siapa yang mengizinkan Tuhan Pak Lamsen itu jadi manusia, Pak? Maaf, jangan ke Pak Lamsen pertanyaannya. Jangan tidak ke Pak Lamsen. Alkitab. Saya tanya begini, saya katakan begini. Kalau bertanya, tanyakan ajaran Alkitab itu di mana tercatat, lalu kita belajar bersama. Kalau seperti Pak. Ini sepertinya tidak ada dikatakan ajaran seperti di Alkitab. Di mana tercatat seperti itu? Kata Pak Lamsen tadi kan Tuhannya Kristen jadi manusia agar bisa mengurusi segala macam dosa-dosa itu.
Nah, aku tanya izinnya itu dapat dari siapa dia jadi manusia itu, Pak? Nggak tahu, Alkitab juga nggak pernah mengatakan ada izin dari siapa. Oh ya udah, gitu aja aku nanya. Oke. Jadi kita ini begini ya Pak Lamsan ya, kadang ada sesuatu yang kita tidak mengerti ya dari Bible ini ya Pak Lamsan ya. Ya. Yang kita tidak bisa mengerti. Saya juga banyak yang tidak mengerti saya, Pak. Iya, makanya. Jadi mohon maaf Pak Lamsan ketika kami itu banyak nanya ya memang karena ada beberapa hal itu yang tidak bisa kami mengerti. Gitu Pak. Tapi gini Pak ya, saya sudah lama ya, saya nunggu Pak Lamsan untuk menanyakan ini Pak. Di Yesaya 46 nomor 5 Pak. Itu yang saya mau tanyakan. Di situ bunyinya begini Pak, di Yesaya Yesaya 46 nomor 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Jadi ini menurut ya di Yesaya 46 nomor 5. Saya buka dulu ya. Ya, dibuka dulu Pak. Saya 46. Saya 46 ayat 5 ya. Saya baca ya Pak ya. Ini dia. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Terus terang Pak mana yang nanya ya? Halo? Siapa yang bertanya tadi? Halo? Lanjut Pak Lamsan, lanjut Pak Lamsan. Saya ngedengerin Pak Lamsan, lanjut. Oke. Terus terang Pak ya, saya juga kalau membaca potongan-potongan ayat seperti ini, potongan ajaran dari satu pasal ini, tidak paham saya ini, tidak mengerti saya. Mana maksud dan tujuannya ini? Dan saya tidak akan berani mengambil kesimpulan dan menyatakan ini maksud dan tujuannya. Saya tidak akan berani mengatakan itu. Iya Pak, gini ya. Pak. Oleh karena itu, saya nih, begini, ya. Pak. Oleh karena itu, mari kita pelajari bersama dahulu. Insya Allah dapat kita mengerti apa yang mau diajarkan Yesaya 46 ini. Bukan apa yang diajarkan oleh ayat 5 ini saja. Apa yang diajarkan oleh Yesaya 46 secara keseluruhan. Kalau cuma satu ayat pun saya tidak mengerti Pak. Makanya saya mulai dulu baca dari awal. Iya. Boleh. Ya? Boleh Pak, boleh. Itu. Para dewa Babel tidak berdaya. Oke lah ya. Dewa Bel sudah ditundukkan. Dewa Nebo sudah direbahkan. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang. Di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimusnahkan sebagai beban pada binatang yang lelah. Yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu. Terus aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan aku, membandingkan dan mengumpulkan aku sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan ini. Dari awal saja pun saya sudah agak paham lah ya. Bukan paham, agak paham. Yang dimaksud dengan di nomor 5-nya ini, saya tidak sama dengan para dewa Baal itu. Siapa yang menyamakan kami? Jadi maksudnya dengan Baal, dengan dewa-dewa itu, saya tidak sama dengan itu. Saya menyelamatkan kamu, bukan dewa-dewa itu. Itu yang diajarkan. Jadi itulah yang dimaksud dengan ayat 5 ini. Siapakah ya
Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Jadi orang-orang Israel itu menyamakan Allah itu dengan dewa-dewa Baal itu. Padahal Allah sendiri yang menyelamatkan orang Israel dari kandungan, dari mana sampai dia besar. Sampai ubanan, saya yang mendukung kamu, kata Allah. Siapakah menyamakan aku dengan Baal-Baal itu? Kan begitu yang diajarkan oleh Yesaya 46 itu, Pak. Terima kasih. Oh, jadi begini, maksudnya tidak menyamakan dengan dewa. Iya. Tapi bisa sama dengan manusia ya, Pak Lamsen ya. Tidak karena bisa. Kan ya, ini arah tujuannya bukan sama dengan manusia, arah ke dewa itu. Jangan diputar sana kemana sini. Makanya janganlah kita itu memelintir ya ajaran Alkitab itu. Maksudnya itu saya tidak sama dengan dewa itu. Jangan kamu samakan kami. Dewa dengan saya. Saya menyelamatkan kamu, bukan dewa itu. Itu maksudnya, Pak. Iya. Yang mengatakan ini Bapak apa Yesus, Pak? Lah ini kan nyanyian ya. Ini. Nyanyian dari saya ini. Nyanyian. Nah, itulah. Kirain ini Bapak yang berkata, Pak. Bukan ya? Jadi ini tidak ada hubungannya dengan Yesus dan dengan manusia itu, tidak. Jadi lain ceritanya. Jangan diputar sana putar sini, makanya sesuai dengan kehendak kita kan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Gimana? Ada lain yang mau nanya? Silakan. Ya, saya mau nanya nih ke ya, silakan. Sudah lama ini saya kan harus belajar ke Pak Lamsen kan masalahnya. Jangan kan, Pak, jangan. Saya masih belajar Alkitab. Tadi kan belajar. Saya nggak tahu tadi itu ayat itu. Saya pelajari baru dapat kita pahami. Maksudnya kan saya nggak belum paham Pak. Maksudnya belum paham kan nanya gitu kan. Loh, ini masalah itu Pak yang di Markus 14 itu 50, 51, 52. Markus berapa ini? Saya juga belum tahu Pak itu. Terus terang aja. Markus 14. Kalau saya nggak baca nggak tahu saya. Markus 14 nomor 50, 51, 52. Gini nanyanya. Ini kan saya bacakan baca ya. Baca dulu. Markus 14 ayat 50. Yang 50 dulu. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ini konteksnya Yesus ditangkap ya. Ada seorang muda 51-nya yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti Yesus ini ya. Mereka hendak menangkapnya. Nah 52-nya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Nah pertanyaan saya, siapa nama pemuda ini, Pak Lamsen? Ada Bapak baca di Alkitab namanya? Tercatat? Ya makanya kan nggak ada namanya di sini. Yang saya tanyakan siapa nama pemuda ini. Makanya dari tadi saya katakan, kalau kita tidak mengerti Alkitab, ajarannya kita pelajari. Pertanyaan harus dari Alkitab, ya. Kalau Alkitab tidak menjelaskannya, ya saya pun tidak tahu. Kan tidak ada di sini dikatakan namanya kan. Jangan tanya saya, Pak. Jadi nggak tahu nih. Ya saya nggak tahu. Berarti sama dengan saya, Pak. Saya nanya siapa? Iya. Saya juga tidak tahu apa-apa, Pak. Jangan tanya saya. Ditulis begitu, tidak ada tulis. Ya, kalau nggak di sini, tidak berani saya nambah-nambahkan. Oh, ini namanya sih. Menurut Alkitab, ini ada seorang muda yang pada waktu itu, jadi ceritanya kan Yesus ini dari atasnya apa? Di perikop itu. Yesus ditangkap tuh. Iya. Jadi Yesus ditangkap, nah itu kan. Terus para muridnya kan melarikan pada berlari itu. Ketakutan. Ketakutan ditangkap sih, kan? Ya. Itu ada Tuhan udah jelemah kan? Itu. Jadi yang muridnya pada lari nih, ketakutan nih, takut ditangkap. Ya. Kan? Padahal yang ditangkap itu adalah Tuhan mereka. Ya. Nah, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Waduh, berencana ini. Nah,
di dalam iringan-iringan itu ada seorang muda kan gitu. Yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain linen. Iya. Ya kan? Untuk menutupi badannya. Yang ini yang biasa pakai kain linen itu, atau memang waktu itu menurut menurut pengalaman Pak Lam kan banyak baca kitab nih. Yang biasa pakai kain linen putih itu apa masyarakat situ semuanya emang pakainya linen, kain lenan? Tahu, Alkitab nggak menceritakan, Pak. Oh, jadi nggak ada ini ya. Kalau Alkitab tidak menjelaskan, saya tidak tahu juga. Saya kan ilmu dari Alkitab saja. Lalu saya tidak tahu apa-apa, Pak. Intinya begini, Abang. Banyak hal-hal yang membingungkan. Benar kan Pak Lamsen ya, yang tidak bisa kita pahami dengan jelas ya Pak Lamsen ya. Iya. Karena Pak Lamsen juga bingung. Begitu ya. Abah juga bingung. Yang dengar lebih bingung lagi. Nggak apa-apa. Kita aja yang nanya bingung. Yang Pak Lamsen juga bingung. Sama-sama bingung lah kita. Walaupun saya bingung itu, kita bareng-bareng masuk surga ya. Jangan takut kamu. Kalau kamu tidak tahu siapa itu, tidak jadi masalah. Karena di dalam 10 perintah Tuhan tidak katakan, tidak berkata begini. Kamu tidak akan masuk surga kalau kamu tidak tahu namanya siapa yang banyak pakai baju linen ini. Tidak ada seperti itu. Gini loh. Iya. Kalau saya mengikuti orang nih, tapi orangnya bingung. Gimana sih? Ya sama-sama bingung. Iya. Perlu Anda ketahui ya, teman-teman Islam ya. Perlu Anda ketahui, ini adalah masalah keselamatan manusia, masalah keselamatan saya. Keselamatan itu melalui apa? Percaya kepada Yesus dengan melakukan 10 perintah Tuhan. Di dalam 10 perintah Tuhan itu tidak ada tercatat bahwa kamu tidak akan masuk surga, kamu tidak akan selamat. Kalau bingung, tidak ada begitu. Biarkan kita bingung, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa masuk surga. Itu aja, Pak. Loh, ini Bapak ini, ya kan Pak Lamsen kan taunya selamat itu kan dari kitab suci, Pak. Ya. Kan? Nah, kalau di kitab sucinya aja seandainya nih, ini banyak yang membingungkan. Apakah enggak konsentrasinya hanya ke keselamatan itu aja gitu? Loh, yang penting saya percaya menyelamatkan saya yang bingung. Apa pengaruhnya? Walaupun saya bingung. Ya pengaruh Pak. Si pembawa berita itu harus kita cek kebenaran orang itu dulu. Loh, saya tanda saya adalah tandanya saya masuk surga adalah orang yang percaya kepada Yesus dan buktinya adalah Bapak kenal Yesus kan dari kitab. Oke. Enggak, saya tidak gunakan itu. Tidak gunakan itu. Saya hanya percaya kepada Yesus dengan cara melakukan 10 perintah Tuhan. Walaupun saya bingung, tidak mengerti itu. Di dalam 10 perintah Tuhan tidak dicatat. Kamu tidak akan masuk surga kalau kamu dalam keadaan bingung. Enggak apa-apa saya bingung. Walaupun saya tidak mengerti siapa yang tidak perlu itu. Yang penting saya dapat selamat dengan. Mungkin sama juga ya. Bentar. Kejadian dengan Yesus pernah tidak perlu tahu. Lalu bingung apa yang dicoret Yesus. Bentar. Jadi begini Pak Lamsen, tadi sempat saya dengar percaya kepada Yesus ya. Jadi memang di Yohanes 3 nomor 36 ya Pak Lamsen ya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Itu gimana itu Pak Lamsen? Apa yang Pak Lamsen maksud? Bagaimana? Iya, percayalah kepada Yesus. Percaya bagaimana? Kan gitu. Iya, cuman begini Pak Lamsen. Di dalam Biblos di ayat yang lain begini Pak Lamsen. Jadi
nggak tahulah apakah ayat ini nyambung atau memang yang lainnya ini bermakna lain, bisa kiasan atau gimana Pak Lamsen. Nanti biar Biblos yang menjelaskan ya Pak Lamsen ya. Itu di Roma 10 nomor 9 Pak Lamsen. Jangan dulu loncat ke sana, masalah percaya dulu. Iya, di situ juga tentang percaya Pak. Ya nanti ke sana. Nanti saya Oke. Ya udah dijelaskan dulu yang tadi Pak. Iya, supaya enak. Bukan saya menjelaskan, Alkitab yang menjelaskan ya. Siap. Yohanes 3 ayat 16. Buka kitabnya, ada? Sama-sama belajar. Bukan nomor 16. Nomor 36. Yohanes 3 nomor 36. Yohanes 3 ayat 16 kok itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan. Itu yang barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Begitu. Ya. Yang ini sama dengan ini sama juga. Pak yang percaya kepada Yesus, ya, beroleh hidup kekal. Nah, jikalau kamu tidak percaya bahwa, makanya kata Yesus kembali dalam Yohanes 8:24, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia itu siapa? Ayat 26. Dia yang mengutus aku. Yang mengutus aku adalah Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi yang mengutus Yesus adalah Allah yang benar. Diutus untuk apa Yesus itu? Lukas 4 ayat 17. Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberi penglihatan kepada orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat yang telah datang. Di dalam Matius 28 berkata, Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa bukti percaya kita? Ini jangan hanya ngomong tok di dalam percaya. Yakobus 2:17. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika imannya itu kepercayaanmu itu tidak bersertai dengan perbuatan, maka kepercayaanmu itu pada hakikatnya adalah bohong, adalah mati. Apa yang diperbuat rupanya? Yohanes 15 ayat 5. Jikalau kamu mengasihi aku dan percaya kepada aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, itulah bukti kepercayaan itu. Percayaan kepada perintahnya apa? 10 perintah Tuhan. Bagaimana bunyinya? Jangan ada hal lain, jangan menyebut nama Tuhan, ingat kudusan hari Sabat, jangan membunuh dan lain-lain. 10. Itulah bukti kepercayaan kita, bukti keimanan kita kepada Yesus. Itu yang dimaksud oleh Alkitab. Terima kasih. Halo? Ya, jadi begini, pernyataan itu Yesus menyuruh kita percaya kepada Yesus, apakah sebagai Tuhan atau apa ini Pak Lamsen? Loh, barusan saya baca. Aduh, gimana sih? Barusan saya baca itu. Saya ulangi ya. Iya Pak Lamsen. Tadi enggak sempat simak lah. Jangan begitu balik saya capek. Baru saya baca langsung nggak tahu lagi, ya. Ini saya ulangi lagi, terhapus lagi ya, terhapus tadi. Tar dulu. Percaya. Ini ya, saya ulangi ya. Yohanes 8 ayat 28. Ya. Jikalau kamu tidak percaya kepada Yesus, percaya apa? Bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia itu siapa rupanya? Dia 26. Dia yang mengutus aku. Yang mengutus aku itu siapa? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi yang mengutus Yesus adalah Allah yang benar. Jadi ya kalau kita tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, mati dalam dosa kita. Percaya bahwa Yesus adalah Allah Bapa itu. Bapa Allah itulah aku, akulah dia. Itu yang dimaksud. Halo? Oh begitu Pak. Jadi di situ pernyataannya bahwa Yesus itu adalah Allah, begitu ya Pak ya? Kalau ya, akulah dia. Tidak sebut Allah, tidak. Akulah dia yang mengutus aku. Dia dalam aku dalam dia. Nah,
Itu harus kita percayai. Kalau tidak percaya, kamu mati dalam dosamu. Begitu. Oke. Gimana dengan pertanyaan saya yang tadi Pak di Roma 10 nomor 9? Ini topik baru lagi ya. Saya buka lagi ya. Iya. Coba. Terus Markus, Lukas, Yohanes, ada Mas Yohanes. Roma 10. Saya buka dulu kitab saya. Roma 10 ayat. Sorry. Salah Pak. Salah. Bukan Roma 10. Yohanes 12 nomor 44. Halo? Bentar, ada pengganggu tadi. Siapa itu Hans itu? Nggak tahu siapa itu. Saya sudah kick itu orang. Oke, terima kasih. Ya. Lanjut. Yohanes 12 ayat berapa, Pak? 44. Nomor 44 ya. Kita belajar. Saya juga nggak tahu ini, Pak. Saya mau belajar juga ini apa maksudnya ini. Ayat 44. Firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Nah, sama itu kan? Maksudnya apa lagi nih? Ya itu maksudnya bagaimana ini antara tadi kan sudah dikatakan Yesus Pak. Tadi kan sudah kita pelajari bersama. Ya. Perkataan Yesus kita pelajari bersama. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia mengutus aku, yaitu Allah Bapa, aku di dalam Dia, di dalam aku, maka kamu akan mati dalam dosamu. Sama nih judulnya sama juga nih, nggak ada perubahan nih, nggak ada bedanya. Yesus berseru kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku saja, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa melihat aku, melihat Dia. Jadi inilah bahasa kata-kata Yesus yang mengatakan, akulah Dia di dalam aku dalam Dia. Oh, jadi begini Pak ya. Nanti diluruskan kalau saya salah. Begini ya Pak langsung ya. Jadi Allah mengutus Yesus. Jadi apapun yang disampaikan Yesus, kalau kita percaya kepada Yesus, berarti kita percaya kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Ya. Begitu. Oh iya. Jadi memang Dia diutus untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bukan. Allah. Oh, jangan dikarang lagi. Kan ada ayatnya. Gimana? Aku diutus untuk menyelamatkan manusia, menyerahkan nyawa saya sebagai selamatan bagi banyak orang. Jangan dikarang-karang, Pak. Alkitab yang harus kita pegang terus. Ya. Saya tidak mau karang. Oh iya. Iya. Menyerahkan nyawa saya untuk keselamatan bagi manusia. Itu. Coba di Yohanes 5, Pak. Nomor 24. Yohanes 5. Bentar. Supaya kita makin tahu apa ajaran Alkitab ini. Yohanes 5 ayat 24. Ya, 19, 24 ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Apa salahnya di sini? Percaya itu apa artinya? Itu artinya perkataan, Pak ya. Iya, Dia akan mengatakan begininya, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. Jadi bukan barang siapa yang percaya kematianku. Kan bukan begitu Pak katanya. Iya, loh, ini kan ayat ini kan lain lagi ceritanya nih. Judulnya apa? Kesaksian Yesus tentang dirinya, kan? Kita baca dari atas. Saya juga kalau hanya sepotong begini saya tidak paham Alkitab saya. Ya coba di ini Pak dari awal dulu Pak. Dari awal lah ya. Ini Yohanes 5 ayat 19. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa
mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga anak, maksudnya dia sendiri kan, menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, maksudnya kepadaku, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tidak ada yang salah di sini, sama semua. Jadi dia mengatakan tentang dirinya sebagai anak itu, percayalah kepada apa yang saya katakan ini, percayalah kepada Bapa dengan cara apa? Melakukan 10 perintah Tuhan itu. Jadi siapa yang melihat saya, melihat Bapa. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, harus ingat juga itu. Nah, begitu Pak. Ya? Iya, makanya begini Pak, dari semua tadi yang kita pelajari dari Yesus, dari yang kita pelajari tentang ayat-ayat yang tadi ya kita pelajari itu. Jadi sepemahaman saya ketika kita membaca tadi ayat-ayat itu bahwa di situ jelas dikatakan bahwa perkataan Yesuslah yang membuat kita selamat dan membuat kita beroleh hidup yang kekal. Di situ tidak pernah menyampaikan bahwa yang percaya kematianku. Kan itu Pak poin yang saya mau angkat dari situ. Iya, gimana? Gimana Pak? Gimana? Bukan itu. Memang iya. Jadi kalau kita percaya bahwa Yesus itulah Allah itu dan Allah itu dari Yesus, ya dapat hidup kekal. Percayanya dengan cara apa? Buktinya apa? Melakukan 10 perintah Tuhan itu. Harus disambung itu Pak. Ya, bukan percaya Yesus mati, tidak, bukan itu. Ya, memang tidak ada dikatakan di sini. Oke. Iya. Sepakat Pak, Jadi, sepakat. Yesus yang datang ke dunia ini menyerahkan nyawa saya, menyerahkan nyawa untuk keselamatan bagi manusia. Jadi kita percaya Yesus itu adalah Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan manusia. Allah sendiri yang datang menyelamatkan manusia itu, ya itu berupa Yesus. Jadi bukan dikatakan percaya kepada salib, tidak. Nggak ada dikatakan salib. Tapi percaya dengan apa yang disampaikan, yaitu 10 perintah Tuhan ya Pak ya? Ya itu bukti, bukan percaya kepada 10 perintah Tuhan. Bukti bahwa kita percaya kepada Yesus dan Tuhan. Iya. Siap. Jadi itu yang menyelamatkan ya Pak ya? Yang menyelamatkan Yesus. Enggak, maksudnya kalau kita percaya kepada Yesus, berarti kita percaya kepada Allah, kan begitu Pak? Ya. Kalau kita percaya kepada Yesus dan Allah berarti kita beroleh hidup yang kekal, kan begitu dari ayat-ayat yang tadi. Ya, percaya itu harus jangan hanya di mulut Pak, harus ada bukti. Sebentar Pak, hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengutus Yesus Kristus yang engkau utus, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus, kan begitu Pak? Ya Pak ya. Oke. Silakan dilanjut yang lain. Saya mau antar anak dulu. Tapi harus ada bukti Pak. Abah, saya bisa bertanya Opung. Melakukan 10 perintah Tuhan itu. Saya bisa bertanya Opung. Ya. Saya bisa bertanya sedikit Opung. Saya nggak bisa jawab Pak kalau kamu bertanya kepada saya. Alkitab lah kita pelajari. Saya nggak bisa saya menjawab itu. Gitu ya. Tahu saya nggak ada pengetahuan apa-apa. Saya masih belajar. Waduh, jadi nggak boleh saya belajar ini, nggak boleh. Kalau belajar bersama mau, saya suka belajar bersama. Oke lah, kalau saya belajar bersama Opung boleh nggak ini? Ya boleh kali itu, mas saya senang belajar bersama-sama. Boleh nggak Bung? Ya. Ini.
Ini saya baca ya. Di Yeskiel pasal 18 ayat 20 itu. Itu ada dalam bahasa Indonesia berbunyi begini. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Nah, titik ini saja yang saya mau tanyakan. Dari ayat ini, apakah yang menyebabkan orang harus mati itu karena orang itu berdosa atau karena orang itu bernyawa? Itu saja, Opung. Terima kasih. Iya. Gak usah pun saya baca, ini saya sudah tahu. Iya. Di perjanjian lama ini kan kerajaan dunia, ya, bukan kerajaan Allah sendiri, beda, ya. Kerajaan Allah sendiri beda. Kerajaan dunia ini beda. Siapa yang mencuri itu yang masuk penjara. Itu yang masuk penjara. Ini tidak ada kaitannya dengan Yesus. Ini kerajaan Tuhan yang beda. Kerajaan Tuhan dengan kerajaan dunia bertentangan, bertolak belakang. Di kerajaan Tuhan, ya enggak, yang saya tanya, di kerajaan Tuhan Adam yang apa? Yang berdosa, Tuhan sendiri yang mati. Ini yang tidak masuk akal kita. Iya, beda ya. Gitu. Ini di ini kan kerajaan lama ini, kerajaan Israel semua. Di kerajaan Israel ini kan ada hukum-hukum di bangsa Israel, hukum Taurat Israel ini semua ini. Iya. Terima kasih. Iya. Enggak, maksud saya begini. Apakah orang itu harus mati karena berdosa? Apa karena orang itu bernyawa? Itu saja. Oh, saya nggak ngerti pertanyaanmu itu. Oh, nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Enggak, maksud saya begini. Kalau orang harus mati itu karena orang itu berdosa, bagaimana dengan sesuatu yang tidak punya dosa tetapi harus mati juga? Karena sesuatu itu bernyawa. Jadi maksud saya, yang menyebabkan orang itu harus mati bukan karena berdosa, tetapi karena bernyawa. Ya itu saja, Opung. Terima kasih. Saya tidak bisa jawab itu karena Alkitab mengatakan nggak apa-apa. Semua manusia telah berdosa, ya. Iya. Menurut Alkitab saya, semua manusia telah berdosa akibat dosa itu. Makanya manusia mati, banyak kesusahan, penderitaan, sakit. Ya, terima kasih Opung. Lanjut, ini Abah Sagala Hayang. Ini Pung, maksudnya Gus Tom itu gini. Apakah setiap yang mati itu hanyalah yang punya dosa? apa gitu apa? Itu maksudnya Pung. Apakah yang mati itu yang punya dosa doang? Saya tidak tahu menjawab. Alkitab berkata begini, mari kita pikirkan masing-masing lah ya. Jangan pikiran saya ya. Ini pikiran masing-masing. Alkitab berkata, akibat dosa adalah maut. Nah, dosa adalah akibat dosa. Maut adalah akibat dosa sendiri. Jadi akibat dosa itu akhirnya maut gitu ya. Ya kematian lah. Jadi saya tidak tahu apakah karena dosa Kristiani karena di satu saya tidak tahu itu. Alkitab mengatakan karena dosa itulah terjadi kesulitan, kesusahan di dunia ini. Terjadi penyakit seperti AIDS, penyakit apa sekarang corona, segala macam itu karena dosa lah di dunia ini. Ini yang tidak mau Tuhan terjadi seperti selamanya. Kondisi seperti ini Tuhan tidak mau. Tuhan mau merubah kondisi yang jelek ini, yang tidak baik ini menjadi kondisi yang baik, tanpa penyakit, tanpa kematian, tanpa tangis, tanpa kesusahan. Inilah perancangan Tuhan ke dunia ini. Terima kasih. Pertanyaannya yang pertama, ya kan? Kalau dosa itu yang mengakibatkan kesusahan, penyakit, dan mati, itu kerbau itu juga mati, Bung. Semua mati karena dosa itu. Ya, semua penghuni dunia kan akibat dosa itu. Semua kena. Kan Tuhan mengutuk setelah juga punya dosa. Dengar dulu Pak ya. Kita harus lihat sejarahnya. Ketika Adam berdosa, ini mau ngetawain saya apa gimana? Enggak, itu Kusum itu lagi itu cucunya tuh. Ketawain kebo Pak Lamsen, mati juga. Iya, silakan lanjut. Dari awalnya Tuhan sudah berkata, waktu Adam berdosa dan Hawa, lalu Tuhan mengutuk dunia ini, mengutuk tanah. Artinya tanah ini pun terkutuk. Timbullah penyakit, timbullah tsunami, timbullah gempa bumi, kesusahan.
Jadi semua kena akibat dosa itu. Terima kasih. Itu atas kutukan Tuhan ya. Ya iyalah, karena sudah memang itu pernyataan Tuhan sendiri di dalam Alkitab. Maha kasih, kok dikutuk? Lah itulah makanya Tuhan itu kok tidak maunya seperti itu. Karena Tuhan itu sudah berkata, kalau kamu berdosa, kamu harus mati. Ini harus dilaksanakan ya, ini. Yang berbuat dosa kan ada. Kenapa yang dikutuk itu bumi? Ya semualah akibat Adam ini kan karena Adam. Tuhan itu Maha Kasih. Saya tidak tahu. Tanya Alkitab Pak ya. Iya. Tanya Alkitab. Alkitab mencatat karena Adam berdosa, ya. Saya tidak tahu karena Alkitab tidak mengatakan karena ini maka dikutuk. Tapi ternyata karena Adam itu berdosa. Ya berarti Tuhan Pak Lansen nggak Maha Kasih kalau gitu. Itu katamu. Lah itu karena ini kan ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan Maha Kasih nggak mungkin mengutuk. Makanya jangan dipotong seperti itu. Jangan. Makanya Pak Romlik, jangan dipotong-potong ajaran Alkitab kami. Kalau sampai di situ memang tidak Maha Kasih. Kok saya langsung. Kalau sampai di situ memang Tuhan itu tidak Maha Kasih kalau tidak ada sambungannya. Makanya ajaran Alkitab itu kalau dipotong-potong jadi rusak, ya, jadi rusak. Iya. Ustaz Romli diserupakan Pak Lamsen. Diserupakan. Sama apa tadi Pak Lamsen? Lanjut Pak Lamsen. Jadi saya sudah katakan ya teman-teman. Dosa juga. Karena teman-teman ini merasa Alkitab kami tidak benar, selalu dilecehkan, membuat pertanyaan-pertanyaan aneh. Enggak. Saya tidak melecehkan kok. Ya, begitulah ya. Jadi jangan dipotong-potong lah ajaran Alkitab kami. Kalau boleh ya. Supaya jangan melenceng dari apa maksud dan tujuannya. Saya kan dengerin Pak Lamsen, ikut kan. Jangan dengerin saya. Kalau saya itu kan salah terus. Ya, saya kan dengernya Pak Lamsen. Kita pelajari Alkitab. Jangan saya, Pak. Kalau saya itu pasti salah. Karunia Tuhan, kan gitu. Maka kata siapa? Bukalah Alkitabnya. Jangan mengajarkan seperti itu. Saya nggak ngerti lah. Saya kalau gitu-gitu saya nanti pusing saya jadi. Kan jadi kita harus belajar Alkitab itu dengan sebenarnya. Jangan mengajarkan. Kalau mengajarkan nanti saya kabur. Saya hanya mendengar saja. Ya. Katanya jadi atas dosa karena Adam ini berbuat dosa, lalu Tuhan mengutuk bumi, ya kan? Nah, yang saya dengar, saya nggak percaya nih. Karena apa? Karena Tuhan Pak Lamsen adalah Maha Kasih. Kalau Maha Kasih nggak mungkin mengutuk. Iya, gimana sih? Kenapa dia mengutuk? Kan begitu caranya. Kenapa dia kutuk? Kan ada ketetapannya. Kutukan itu kan untuk membuat manusia mati di dunia ini. Tuhan juga mematikan karena dosa itu. Tapi Tuhan juga yang mau menolong menyelamatkan manusia karena akibat dosa itu. Kan pasti bersambung. Jadi sebenarnya yang membunuh itu atas dosa atau apa yang membunuh? Karena dosa itulah. Karena jadi dosa itu kan begini Pak Macan ya. Makanya kita pelajari dari awal Alkitab kami itu. Tidak boleh sepotong-sepotong. Kenapa dikutuk? Ya kan? Langsung kalau dikutuk, langsung itu Maha Pengasih kok mengutuk. Kan begitu jadinya. Bukan begitu caranya Alkitab kami. Gimana ya benernya? Makanya jangan dipotong Pak ya. Kasihan ajaran Alkitab kami diobok-obok seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Jadi Tuhan kami itu kan punya ketetapan. Ya. Kalau kamu berdosa Adam, kamu pun harus mati. Ya, harus mati. Ternyata Adam itu tidak percaya kepada Tuhan rupanya. Karena si iblis mengatakan, tidak mungkin kamu mati. Ya. Ternyata si Adam dan Hawa percaya kepada iblis. Lalu dia pun memakan buah itu. Lalu berdosalah dia, Tuhan tahu. Dengan adanya itu, ini kan sudah ketetapan Tuhan. Maka Adam itu harus mati dan tinggal menderita susah. Itu Pak Lamsen dikutuk. Ya, tanah pun dikutuk. Nah, tapi Tuhan itu tidak mau kondisi yang jelek seperti ini. Maka Tuhan punya rencana penyelamatan manusia supaya manusia tidak mati-mati, supaya manusia tidak lagi menderita seperti saat ini. Pertama Tuhan mengutuk. Ya. Nah, karena dosa itu. Lalu di akhirnya Tuhan menolong agar tidak berkutuk gitu. Mengembalikan kembali supaya kutukan itu dicabut. Dengan cara apa? Memberikan atau mengalihkan kutukan itu kepada dirinya. Mengalihkan
Dengarlah dulu, kamu jangan. Makanya dia disalib, kutukan itu dialihkan kepada dirinya, dia pun terkutuk, matilah dia. Oh, akhirnya mengutuk dirinya. Ya, terkutuklah dia kan. Ya, itulah. Jangan, kalau memang begitu, itulah cara kita. Aduh. Kamu kan nggak percaya kepada kita. Ya. Pertama mengutuk bumi. Ya. Kutukan itu harus dialihkan ke dirinya. Dirinya sendiri. Ya, makanya terkutuk, yang tersalibkan terkutuk ya kan. Jadi ya, Tuhan Pak Lamsin itu terkutuk juga. Ya terkutuklah dia, tapi kutukan tidak mempan menahan dia hidup kembali. Itu harus pelajari terus, jangan sambung terus, jangan dipotong-potong. Jangan dipotong-potong, ya. Hidup kembali, maka dia akan kutukan itu tidak berlaku lagi nanti ke dunia ini kalau sudah selesai waktunya datang dan manusia pun bisa mendapat hidup kekal. Ya, begini Pak Lamsin. Pertama, Tuhan mengutuk bumi nih. Terus di tengah perjalanannya mengutuk dirinya untuk menebus kutuk. Nah, ini masalah kutuk nih. Terserah kamu. Jadi ya kan gitu ya? Adam dan Hawa pun manusia pun harus mati. Tapi kematian dan kutukan itu dialihkan kepada dirinya. Kehinaan pun dialihkan pada dirinya. Artinya tuntutan ketetapannya itu sudah dipenuhi, sudah terbayar. Nah, sekarang setelah Tuhan mengutuk dirinya, ya, lalu hidup lagi, ya, apakah kutukan itu masih ada nggak, Pak Lamsin? Sampai sekarang masih ada. Dan berarti kan sudah berjanji. Dengarkan. Jangan dulu kamu bertanya seperti itu terlalu jauh. Makanya dia berjanji kepada murid-muridnya, kepada umatnya, saya akan pergi ke surga. Dan saya akan datang kembali menjemput kamu nanti. Nah, waktu dia datang nanti kan belum datang ini. Di situlah semua akan terjadi perubahan besar itu. Manusia sudah mendapat hidup kekal, tubuh yang fana berubah menjadi tubuh yang baka, dan kutukan semua pun terangkat, dunia pun dibakar semua. Jadi kapan Pak Lamsin sebenarnya kutukan itu hilang, itu kapan sebenarnya? Tapi kan dia janji aku akan datang segera. Nanti setelah datang kedua kalinya gitu. Iya, di situ. Kenapa enggak sekalian saja ntar ya? Nggak tahu, tanya dulu Yesus kami. Ya. Jadi memang seperti itu, Pak. Tapi masih boleh ya saya bertanya nih. Ya, pertanyakan itu untuk diketawain atau dia apa dilecehkan? Enggak. Itu saya betul-betul bertanya nih. Saya kan tahu Anda kan tidak percaya kepada kitab saya kan untuk melecehkan atau gimana untuk ketahuan jeleknya ajaran kitab kami. Enggak. Sebentar, Abah. Tolong Pak Ramli. Atau supaya ketahuan bahwa kitab kami salah ajarannya gitu kan. Sebentar, Abah. Jadi begini, Pak Lamsin. Memang saya itu agak bingung ya. Itu kalau bingung iya, bukan melecehkan. Ya ada yang ketawain. Berarti ajaran kitab itu tidak benar gitu kan? Enggak. Bentar, Pak Ramli. Biar ini saya mau nanya dulu, fokus dulu ini sama Pak Lamsin. Ada ini, nanti saya lupa lagi kalau ini ya, nggak segera ini. Bisa ya Pak Lamsin ya? Kita mungkin nanti. Yang penting pertanyaanmu itu dari ajaran Alkitab bisa terjawab. Kalau nggak ada di Alkitab saya nggak bisa jawab juga. Ada, saya kan kayak tadi nanyanya Pak Lamsin. Oh itu di ayat ini nomor ini kan begitu berarti ada kan? Itu bagus kita belajar bersama karena saya pun tidak tahu. Jadi begini Pak Lamsin, sebelum masuk ke pertanyaan saya itu kalau tidak salah ya di Matius 7 nomor 15. Coba deh. Ya. Matius 7 nomor 15 ya. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Bukan itu. Bukan Matius. Ini Markus. Matius, bukan Markus, Matius. Salah. Sorry. Ya. Ini hampir salah lagi kita ini. Iya. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Apa yang dipersilakan di sini? Yang saya tanyakan sederhana Pak Lamsin. Untuk pertama nih sebenarnya banyak ini pertanyaan ya.
Tapi kan kita tetap di sini di ayat ini. Jadi begini Pak Lamsen, ini kan berbicara tentang waspada terhadap domba kan, yang nabi-nabi palsu bukan domba. Iya, maksudnya nabi, tapi itu diibaratkan seperti domba, kan begitu Pak? Menyamar seperti domba. Dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi saya teringat dengan judul lagu ini, Serigala Berbulu Dompet. Iya, ada lagunya ini, Serigala Berbulu Dompet. Ya. Maksudnya ini gimana nih, serigala berbulu dompet ini kayak gimana nih? Pak Lamsen, silakan. Kan penyamar, kan mana sih? Ini masa nggak bisa ngerti nih? Dia kelihatan alim, bajunya pakai baju-baju agama, tapi hatinya busuk, kan gitu artinya. Masa susah mengartikan ini? Siapa yang sholat lagi nih? Udah Bang Hamba. Kalau udah mau nanya ayat ini Bang Hamba. Masih ada lanjutannya. Bentar ya. Biar kelar dulu ini. Jadi artinya yang alim tapi sebenarnya dia jahat ya. Ini serigala berbulu dompet ya. Jadi begini Pak Lamsen. Itu kita melangkah lagi nih, karena ini kan udah terjawab yang tadi. Ke-16. Langkah. Enggak, Matius 10, nomor 17. Loh, mana ini Matius 10? Kemana larinya nih tujuan pertanyaanmu ini? Ya, kan tadi ini udah dijawab, jadi nggak usah di situ lagi. Kan udah dijawab. Matius 10, ayat 17. Saya sudah katakan, kalau hanya tahu ayat pun saya tidak bisa ngerti. Matius 10, ayat 17. Ya. Yang akan datang dan... Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesatkan kamu di rumah ibadatnya. Dan karena kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan lagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Emang kenapa? Ini sudah kami alami memang ini. Jadi begini Pak Lamsen, jangan-jangan kalau saya tadi itu ada kesamaan yang tadi di mana tadi itu di Matius 7:15 dengan ini Matius 10:17 kan begitu ya? Itu ada hubungannya. Ada hubungannya memang ya Pak. Tidak ada hubungannya. Kan begini Pak, tadi dikatakan di Matius 7:15 itu nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, ya intinya yang tadi serigala berbulu dompet Pak. Bukan itu, tidak ada hubungannya ini. Tidak, jangan begitu. Judulnya sudah beda. Penganiaya yang akan datang kepada penguasa akan Yesus, ya. Pengakuan Yesus. Jadi ini ceritanya ini Pak ya. Banyak orang yang memberitakan tentang Yesus benci karena Yesus katakan Tuhan. Ini ditangkapin, gerejanya pun dibakar-bakar. Banyak yang dibunuh. Jadi kami ya sudah siap dalam hal ini. Mereka menganggap bahwa itu mereka berbakti kepada Tuhannya bagi orang yang membunuh karena Yesus. Kan gitu. Karena mengikut Yesus itu sudah dinubuatkan itu. Ya, nggak masalah ini, nggak apa-apa. Nggak ada hubungannya dengan yang nabi-nabi palsu tadi. Nabi palsu itu mengajarkan yang tidak benar. Perbuatannya tidak benar. Tapi kalau ini memang orang yang benci kepada pengikut Yesus. Kami harus alami itu. Berbakti aja kalau susah. Ya. Dan bahkan dibunuh, begitu Pak ya? Itu sudah dibuatkan. Jadi sepemahaman dari ayat ini. Bukan sepemahaman, memang itu dinubuatkan. Kan judulnya saja, kamu akan dianiaya karena namaku, karena Yesus, sudah jelas. Ternyata terbukti sekarang itu banyak orang mati pengikut Kristus. Oke. Ya kalau begitu, karena itu sudah ya berarti ini berbeda lagi ya ceritanya kan tadi tidak beda cerita, beda judul. Baik, saya akan nanya di ayat ini. Jadi Matius 10 tadi, Matius 10 nomor 17 kan begini bunyinya ya Pak ya. Tetapi waspadalah terhadap semua
orang karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Ya. Dan mereka akan menyesatkan kamu di rumah ibadatnya. Ya. Jadi ada orang, ini majelis agama ini kan seperti pengadilan ya Pak.